Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan tentang salat Jumat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa apabila terjadi kondisi yang bertepatan antara hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat, maka para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah kewajiban Jumat masih berlaku bagi orang yang sudah sholat Id, ya, ataukah ya gugur kewajiban salat Jumat darinya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar sehingga dibahas oleh para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pendapat yang kuat wallahu ta'ala a'lam ya adalah pendapat yang mengatakan gugurnya salat Jumat, ya, gugurnya salat Jumat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang demikian ini dikarenakan ya ada riwayat yang kuat dari Umar radhiyallahu an yang melakukan hal ini, yang tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi beliau dalam masalah ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan ini bertepatan dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan gugurnya sholat Jumat bagi penduduk yang tinggal jauh di pedalaman yang mereka ya tidak ada tempat untuk melakukan sholat Jumat dan mereka sudah melakukan sholat Id. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, man shallal 'ida wa takhallafa 'anil jum'ati fahal yalzamuhu adh-dhuhru. Orang yang telah melakukan salat Id dan dia tidak turut serta salat Jumat, apakah wajib baginya salat zuhur? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada riwayat asar dari Atha bin Abi
Rabah tentang kisah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Fasalla al-jum'ata rak'ataini bukratan salat al-fitri. Summa lam yazid alaihima hatta shallal asra. Qala fa ammal fuqaha'u falam yaqulu fi dhalika wa amma man lam yafqah fa ankara dhalika alaihi. Qala wa laqad ankartu ana dhalika alaihi wa sallaitu dhuhra yawma idzin hatta balaghana annal 'aidaini kana idza ijtama'a kadzalika sallaya wahidatan atau sulliya wahidatan." Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Atha bin Abi Rabah mengatakan, beliau yaitu Abdullah bin Zubair melakukan salat Jumat 2 rakaat di pagi hari, itu salat Idul Fitri. Maksudnya sepertinya digabungkan di sini ya. Jadi salat Idul Fitri namun 2 rakaat di hari Jumat. Kemudian beliau tidak menambah ya salat tersebut sampai salat asar. Lalu beliau mengatakan, yaitu Atha bin Abi Rabah, adapun ulama-ulama fikih maka mereka tidak berkomentar tentang hal itu. Adapun orang yang tidak paham maka mereka mengingkari hal itu ya pada tindakan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sungguh aku mengingkari hal itu atas dirinya dan aku salat zuhur ketika itu sampai ya hingga sampai kepada kami bahwasanya salat Id bahwasanya 2 hari raya yaitu salat Id dengan salat Jumat, salat Id atau hari raya ya itu bertepatan dengan hari Jumat. Apabila ijtama'a bergabung ya maka digabungkan salat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kita akan mencoba memahami perkataan atau asar di atas yang lewat perkataan Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan, "Zahiruhu annahu lam yusalli dhuhra." Zahirnya Abdullah bin Zubair tidaklah salat zuhur. Wa fi annal jum'ata idza saqatat biwajhin minal wujuhi al-musawwighati lam yajib 'ala man saqatat anhu an yusalliya adz-dhuhra. Zahirnya beliau tidak salat zuhur ya. Dan bahwasanya salat Jumat apabila gugur dengan satu sebab di antara sebab-sebab yang membolehkan, maka tidak wajib bagi orang yang gugur darinya salat Jumat itu untuk dia salat zuhur. Wa dhahiru annahu yaqulu bidzalika al-qailuna bi annal jum'ata al-aslu. Dan zahirnya bahwasanya ya beliau berpendapat bahwasanya berpendapat dengan pendapat seperti itu orang-orang yang mengatakan Jumat itu adalah asalnya. Ya. Wa anta khabirun bi anna alladhi iftaradahu Allah taala ala ibadihi fi yaumil jum'ati huwa salatul jum'ah. Dan Anda mengetahui bahwasanya bahwasanya yang diwajibkan oleh Allah taala atas hambanya tentang hari Jumat adalah salat Jumat. Fa ijabu dhuhri ala man tarakahu li'udrin aw li ghairi 'udrin muhtajun ila dalilin. Ya. Mewajibkan salat zuhur bagi orang yang meninggalkan salat Jumat karena ada udzur ataupun tidak ada udzur, itu butuh kepada dalil. Wala dalila yasluhu litamassuki
bihi ala dzalika fi ma a'lamu. Dan tidak ada dalil yang layak untuk dipegangi dalam masalah ini ya setahu saya. Baik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, hal ini juga dikomentari oleh Syekh Abu Malik rahimahullah. Beliau mengatakan amma isqatu dhuhri amman lam yusall jum'ata wa qad sallal 'ida fala a'lamu anna ahadan minas sahabati wafaqahu alaihi. Adapun gugurnya salat zuhur dari orang yang dia tidak salat Jumat dan dia telah salat Id, maka aku tidak mengetahui bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bersesuaian dengannya. Ala anna qad jaa an ata nafsihi, ya. Hanya saja telah datang riwayat tersebut dari Atha sendiri. Qala, beliau mengatakan, ijtama aidani fi ahdi ibni Zubair fa shalla bihim al-'ida summa shalla bihimul jum'ata salatal zuhri arba'an. Tergabung dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ya, di hari Jumat di masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Lalu beliau pun salat Id, ya, mengimami mereka. Kemudian beliau salat Jumat, ya. Kemudian beliau salat, ya. Kemudian beliau salat, ya, mengimami mereka di hari Jumat dengan salat zuhur 4 rakaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Fa nafsu la tatma'innu li isqati dhuhri. Ya, jiwa kita ini ya tidak tenang dengan menggugurkan salat zuhur ketika tidak salat Jumat karena sudah salat Id. Balil afdalu an yahdurul jum'ata kadzalika khurujan minal khilaf. Bahkan yang lebih afdal adalah ya tetap menghadiri salat Jumat ya sebagai bentuk keluar dari perbedaan pendapat, wallahu taala alam. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ternyata para ulama pun bagi yang mereka menyatakan gugur, bagi mereka yang mengatakan gugur salat Jumat bagi orang yang sudah salat Id di hari Jumat itu gugur baginya salat Jumat. Nah, di sini pun ada perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat. Apakah orang yang gugur kewajiban Jumat tersebut wajib baginya untuk salat zuhur pula? Nah, maka di sini ada yang berpendapat ya, ini nggak ada kewajiban salat zuhur karena sudah gugur, demikian, ya. Sudah gugur dan itu terwakili dengan salat Id-nya, demikian. Nah, ini didasarkan kepada riwayat Abdullah ibnu Zubair, ya, dari Atha bin Abi Rabah, ya, rahimahumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun di riwayat yang lain malah disebutkan bahwasanya ya Abdullah bin Zubair itu melakukan salat zuhur 4 rakaat dalam riwayat yang lain, ya. Yang sanadnya sahih dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Salat zuhur, ya. Salat zuhur 4 rakaat di hari Jumat tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi perbedaan pendapat. Adapun saya pribadi condong kepada tetap salat zuhur. Ya, tetap salat zuhur bagi orang yang mereka menganggap bahwasanya gugur salat Jumat, Memang benar apa dikatakan Syekh Abu Malik hafizahullah bahwasanya untuk keluar dari perbedaan pendapat ini ya sudah ikut saja jemaah ya salat Jumat walaupun ya paginya sudah salat Id, walaupun dia berpendapat bahwasanya gugur salat Jumat itu, ikuti saja salat Jumat, ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat ini, ya. Apakah ini tidak ada salat zuhur ataukah ada salat zuhur? Nah, begitu. Maka sudah salat Jumat saja. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Nah, kasus berikutnya, idza wafaqa yaumul jum'ati yauma Arafah. Apabila hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah. Bagaimana kasus seperti ini? Fa innal hajija la yusalluna al-jum'ata wa innama yusalluna dhuhra wal 'asra jam'an wa qasran. Sesungguhnya ya, jemaah haji mereka sholat Jumat. Mereka tetap sholat. Sesungguhnya jemaah haji mereka tidak sholat Jumat. Perhatikan, jemaah haji itu bertepatan ya ketika hari Arafah itu di hari Jumat. Bagaimana? Ya, maka jemaah haji tidak sholat Jumat. Wa innama yusalluna dhuhra wal 'asr jam'an wa qasran. Sesungguhnya mereka hanyalah sholat duhur dan asar yang digabungkan secara ya jamak dan qasar. Jamak sekaligus qasar. Demikian. Wa yakhtubuhum al-imamu qabla dzalika khutbah Arafah. Dan imam berkhutbah ya sebelum hal itu ya, itu dengan khutbah Arafah, itu sebelum salat duhur ya, yang digabungkan dengan asar, itu melakukan khutbah terlebih dahulu. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang dinyatakan atau yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayati fil haji insyaallah. Nanti akan datang pembahasannya ya dalam bahasan haji ya, insyaallah. Nah, dari sini para hamba Allah, maka kita lihat memang hadisnya sahih ya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ya salat duhur dan asar ketika itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi haji wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan hari Jumat, sebagaimana riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu beliau mengkabarkan salat Jumat itu bertepatan dengan hajinya Rasulullah yang ketika itu wukuf di Arafah. Ya. Di haji wada itu. Demikian. Nah, dalam hadis tentang kisah yang sama, hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah menggabungkan duhur dan asar, berarti Jumat dilewatkan. Artinya sholat Jumat tidak ada, hanya sholat duhur dan asar. Dari sini maka ini menguatkan pendapat yang tadi sudah kita sebutkan, yang saya condong kepada pendapat tersebut ya, yaitu tetap melakukan sholat duhur. Tetap melakukan sholat duhur. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu beliau tetap melakukan sholat, beliau tetap melakukan sholat zuhur ya, beliau tetap melakukan sholat zuhur dan digabungkan dengan asar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala ya, kita pada pertemuan akan datang akan membahas terkait dengan ya sholat Id insyaallah taala. Baik, untuk materi ya kita cukupkan terlebih dahulu ya, karena pembahasan terkait dengan sholat Jumat insyaallah sudah cukup ya. Kalau jika ada tambahan-tambahan, insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita tambahkan ya. Namun untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu ya pembahasan terkait dengan sholat Jumat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dan diberikan kesehatan selalu, dimudahkan seluruh urusan.
Ustadz, bagaimana hukum bagi sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan kebijakan tidak bisa mengembalikan kelebihan pembayaran? Semisal siswa ini terhutang 100.000, namun karena kurang teliti yang dibayarkan 200.000. Saat wali siswa ini meminta kelebihan, pihak lembaga memiliki kebijakan tidak bisa melakukannya. Mohon jawabannya, Ustadz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan, berbagai kenikmatan serta perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak mengembalikan kelebihan pembayaran ya dalam kondisi orang tersebut tidak ridho, maka ini tidak boleh. Ya. Ini merupakan bentuk memakan harta dengan cara batil. Ya, bila orang yang memiliki hak terhadap harta tersebut, ya, dia menginginkan kembali, namun kebijakan pihak ma'had itu tidak mengembalikannya, maka ini bertentangan. Ini bentuk memakan harta dengan cara batil. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali ya lewat perniagaan atas dasar sukarela. Pertanyaannya, ini tidak rela dan tidak ada perniagaan di mana ketika diberikan harta ada kompensasi yang didapatkan, tidak ada. Ya. Wali siswa tidak mendapatkan kompensasi atas kelebihan harta yang diberikan tersebut. Yang sisanya masih diberikan atau dikembalikan kepadanya. Dia tidak mendapatkan kompensasi atas harta yang diberikannya tersebut. Adapun ya dalam kasus ini 100.000 itu adalah beban hutangnya. Nah, dikhawatirkan malah apabila dibayarkan 200.000, mestinya 100.000, berarti sisanya itu bisa terhitung manfaat atas hutang dan itu adalah riba. Ini khawatir demikian. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat apa saja, maka itu merupakan salah satu bentuk riba. Demikian. Kalaupun ini tidak terhitung riba, karena juga diberlakukan baik itu ada hutang ataupun tidak ada hutang, ya. Ketika tidak ada hutang pun tetap saja kalau kelebihan kebijakannya nggak bisa kembali, ini walaupun tidak terhitung riba, tetap saja ini adalah termasuk kedoliman. Ini merupakan bentuk memakan harta dengan cara batil. Kenapa? Karena tidak ada kompensasi yang didapatkan dari selisih uang atau sisa uang tersebut. Ya. Dan di sini tidak ada keridhaan, tidak halal harta seorang mukmin. Dalam hadis disebutkan tidak halal harta seorang mukmin ya sampai ya adanya kerelaan darinya. Nah, kalau tidak direlakan ini, maka ini bentuk kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah memberikan ya rezeki yang halal kepada kita dengan cara yang halal pula. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sepertinya sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan ya dan sekitarnya. Kita cukupkan saja. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita menutup kajian ini, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun di antara kita yang ingin dapat sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala minimal
700 kali lipatnya, dan pahala yang akan terus mengalir. Ya, Masjid Al-Muwahhidin saat ini sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, dimanfaatkan untuk kajian, dan ada orang-orang yang beribadah di dalamnya, membaca Al-Quran, beriktikaf, demikian. Maka bila Anda inginkan pahala yang langsung, ya, langsung mengalir, dia silakan, ya, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.